Halo teman-teman, selamat datang di podcast Remaja Sterika. Podcast yang membahas berbagai isu menarik dan dekat dengan kehidupan remaja. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu kalian kembali. Semoga teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat dan semangat. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah hal yang masih terjadi di lingkungan sekolah dan menjadi perhatian banyak pihak, yaitu maraknya kasus bullying di sekolah. Betul sekali, bullying bukan lagi masalah kecil yang bisa dianggap sebagai candaan biasa. Dampaknya bisa sangat besar bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Baik, sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih? Iya ya, karena ada pepatah yang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Nah, karena itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fikriansyah. Perkenalkan, nama saya Rita Tri Ayustari. Kami di sini akan menemani teman-teman semua selama podcast ini berlangsung. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, kita akan sudah bersama dua narasumber kita. Nah, di sini kita udah bareng dua kakak cantik, tapi mungkin teman-teman semua belum tahu ya nama kakak ini. Iya deh, kenalan dulu nggak sih? Baik, perkenalkan nama saya Kedia Aska dan teman saya Diva Ayu Permata. Di sini kita bakal nemenin teman-teman sekalian buat ngobrol-ngobrol santai seputar dengan dunia perbuliingan. Oke, langsung saja. Akhir-akhir ini kita sering melihat berita maupun unggahan di media sosial tentang kasus bullying yang terjadi di sekolah. Menurut kalian, seberapa sulit masalah ini? Kalau menurut saya, bullying merupakan masalah yang benar-benar sangat serius. Banyak siswa yang menjadi korban perundungan, baik dalam bentuk ejekan, penghinaan, pengucilan, maupun tindakan fisik yang lebih mengkhawatirkan beberapa korban mengalami tekanan mental yang cukup parah. Jadi, masalah yang kita bahas hari ini adalah semakin banyaknya kasus bullying yang terjadi di sekolah dan dampaknya bagi para pelajar. Benar sekali, sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang sangat nyaman berubah menjadi tempat yang menyeramkan bagi korban-korban bullying. Kalau menurut kalian nih, apa masalah yang menjadikan bullying masih berlangsung sampai sekarang? Kalau menurut saya itu mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya empati sesama manusia. Kayak kekurangnya empati saya terhadap orang lain, sehingga perilaku tersebut menjadi salah satu penyebab bullying, teman-teman. Kadang ada juga yang berdalih kalau itu hanya bercanda ya. Ya, padahal tidak semua candaan itu bisa diterima dengan baik ya teman-teman. Kalau sudah bisa membuat seseorang sedih, malu, atau tertekan, berarti itu bukan candaan lagi. Berarti bullying yang terus berlangsung dan dianggap hal biasa bisa menjadi penyebab masalah ini semakin besar. Nah, benar sekali ya. Nah, sekarang kita akan membahas dampaknya. Apa saja sih dampaknya yang bisa dialami korban bullying? Sebenarnya di sini tuh kita bisa lihat dampaknya tuh banyak banget ya. Dampaknya cukup banyak, seperti korban tuh bisa kehilangan rasa percaya diri, menjadi lebih pendiam, dan sulit bergaul dengan teman-temannya yang lain. Selain itu juga korban juga bisa mengalami seperti stres, kecemasan, dan kesulitan untuk berkonsentrasi saat belajar. Akibatnya nanti prestasi akademik mereka juga bisa menurun. Jadi dampaknya bukan itu saja ya. Benar sekali, bahkan ada korban yang sampai mengalami trauma secara berkepanjangan karena perlakuan yang mereka terima. Itulah mengapa kita tidak boleh menganggap bullying sebagai masalah yang sepele. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasus bullying ini? Dari sini kita bisa melihat bahwa sekolah bisa mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya bullying agar siswa bisa memahami dampaknya terhadap korban. Selain itu, sekolah juga bisa membuat poster kampanye anti-bullying dan menyediakan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan bantuan. Bagaimana sih peran guru dalam mencegah bullying? Di sini tuh guru memiliki peran yang sangat penting karena mereka berinteraksi langsung dengan siswanya setiap hari. Guru harus cepat tanggap ketika melihat tanda-tanda bullying dan memberikan pendampingan terhadap korban. Kalau dari siswa sendiri, kita harus berani menolak tindakan bullying. Jika melihat teman-teman menjadi korban, jangan diam saja. Berikan dukungan dan laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Karena terkadang dukungan sederhana dari teman bisa membuat korban bullying
merasa tidak sendirian. Nah, benar sekali itu. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast. Dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa maraknya kasus bullying di sekolah merupakan masalah yang serius. Bullying dapat menyebabkan korban mengalami gangguan mental, kehilangan rasa percaya diri, hingga kesulitan dalam belajar. Karena itu kita harus mulai membangun lingkungan sekolah yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pendengar yang sudah mengikuti episode Suara Remaja Histerika hari ini. Saya Renita. Dan saya Akbar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jadi remaja yang positif dan saling menghargai. Dadah.